Mengantisipasi aksi anarkistis, TNI gelar patroli. Tokoh agama imbau warga tak terprovokasi aksi anarkistis. Imbas aksi anarkistis, sekolah gelar belajar daring. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Firjianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Berita pertama dari Surabaya, Jawa Timur. Petugas gabungan dari TNI melakukan patroli skala besar keliling kota Surabaya. Patroli ini memastikan kota Surabaya tetap aman pasca demo dan menjaga kondusivitas kota bersama. Patroli gabungan TNI berangkat dari Gedung Negara Gerahadi terbagi menjadi 2 kelompok dan berkeliling kota Surabaya mulai Minggu sore. Inilah patroli gabungan dalam skala besar pasca aksi demonstrasi di berbagai titik di kota Surabaya. Patroli ini untuk memastikan kondisi kota Surabaya tetap aman dan mengimbau masyarakat untuk bersama menjaga kondusivitas kota pasca terjadi demo. Pangdam 5 Brawijaya, Maijen Rudi Saladin, mengimbau masyarakat untuk tenang, bijak, dan tak anarkistis dalam menyampaikan aspirasi di depan umum. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat dalam menjaga ketertiban kota Surabaya dan juga Jawa Timur tetap kondusif. Insya Allah kita sama-sama berdoa dan berupaya mudah-mudahan kejadian kemarin tidak terulang kembali dan depan semakin kondusif. Makanya kita laksanakan patroli dari skala besar ini sebenarnya bukan untuk tujuan apa-apa, hanya ingin mengingatkan semua warga masyarakat khususnya kota Surabaya, mari kita jaga ini rumah besar kita jaga bersama. Jadi tindakan-tindakan yang anarkis yang tidak perlu betul-betul yang kira-kira mengarah ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya merusak, destruktif. Sementara itu, menyikapi surat edaran Sekretariat Daerah tentang keamanan kerja pegawai aparatur sipil negara pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur diimbau berpakaian bebas rapi saat kerja. ASN juga diimbau tidak menggunakan kendaraan dinas berplat merah. Menurut Wali Kota Madiun, imbauan memakai pakaian bebas untuk pegawai pemerintah Kota Madiun telah ada sejak lama untuk pendekatan dengan masyarakat. Namun melihat situasi Kamtibmas yang kurang kondusif di beberapa daerah, maka pakaian bebas rapi bagi pegawai lebih dioptimalkan. Selain berpakaian bebas rapi dalam surat edaran, pegawai pemerintah di Kota Madiun juga diimbau untuk tidak menggunakan kendaraan dinas berplat merah. Imbauan tersebut sampai dengan situasi benar-benar kondusif dan membaik. Pemerintah Kota Madiun mengimbau seluruh masyarakat Kota Madiun, termasuk warga luar Kota Madiun yang singgah, tetap mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kondusivitas wilayah. Formalitas justru kita optimalkan. Jadi datang ke masyarakat, di tempat kerja, di lapangan, itu ya sama dengan masyarakat. Ini memang ada kaitannya dengan situasi yang terjadi saat ini atau gimana Pak? Ya kita situasi yang seperti ini ya kita sikapi lah. Insya Allah di Kota Madiun kan kondusif. Madiun kota, orang luar kota datang ke sini sebanyak-banyaknya, kita layani dengan baik. Saudara, Pemkot Kediri mengutuk keras aksi anarkis yang berujung pada pembakaran gedung DPRD dan perusakan Mapolres Kediri Kota. Untuk mengantisipasi aksi susulan, petugas gabungan akan menggelar operasi dalam skala besar. Aksi perusakan dan pembakaran gedung DPRD Kota Kediri membuat hampir seluruh bangunan ludes. Beberapa barang pun dijarah oleh massa. Unjuk rasa yang berujung aksi anarkistis itu mendapatkan kecaman dari pemerintah Kota Kediri. Wali Kota Kediri menegaskan
pihaknya meminta kepada seluruh warga untuk tidak terprovokasi akan ajakan aksi anarkistis. Tentunya kami merasa prihatin situasi ini dan kami ingin menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tetap waspada dan juga untuk menjaga ketertiban serta tidak terprovokasi terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya aksi anarkistis susulan, Polres Kota Kediri bersama-sama jajaran TNI akan melakukan operasi skala besar. Nantinya, petugas gabungan itu akan menghalau jika ada pergerakan massa secara persuasif. Sore hari ini, kita akan laksanakan patroli skala besar gabungan, baik dari TNI, Polri, kita libatkan juga dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Patroli ini akan secara rutin kita laksanakan hingga malam hari. Kita akan datangi titik-titik kumpul keramaian atau titik kumpul masyarakat. Kita akan tanya kepentingannya. Sementara itu di Kota Kediri, dampak aksi anarkis pengunjuk rasa sebagian besar terjadi pada kantor polisi seperti Mapolres Kediri Kota, Satlantas Polres Kediri Kota, Polsek Kota Kediri, serta 2 pos polisi. Sementara untuk dampak yang terparah terjadi pada gedung DPRD yang ludes terbakar. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Maraknya aksi demo yang diwarnai kericuhan hingga aksi perusakan di sejumlah wilayah mendapatkan sorotan dari Rektor Universitas 17 Agustus 1945, Untak Surabaya. Mahasiswa diimbau bijak bersikap saat turun demo agar tak terprovokasi dan jangan anarkistis. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya Mulyanto Nugroho mengimbau masyarakat tetap bijak dalam menyikapi berbagai aksi demonstrasi yang belakangan marak terjadi. Mulyanto bilang menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara yang damai, bermartabat dan tidak anarkis. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam membangun Indonesia Emas 2045. Untuk itu setiap gerakan harus didasarkan pada semangat intelektual dan patriotisme, bukan tindakan destruktif. Rektor tentunya mari sama-sama damai, mari sama-sama menjaga semuanya, mari sama-sama walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Jadi saya himbauan terhadap mahasiswa dan yang lain-lain masyarakat tentunya bahwa kita tidak boleh melakukan anarkis, maka kita harus damai, kita harus bagaimana untuk memajukan bangsa dan negara ini. Tapi tetap boleh ikut demo ya, Prof? Oh boleh, penyaluran demo pasti boleh tentunya. Cuma artinya bahwa demo itu kan sudah diatur di undang-undang. Boleh memang, untuk menyampaikan pendapat boleh, tapi tidak boleh anarkis. Pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengimbau masyarakat bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas. Selain itu, Muhammadiyah juga meminta masyarakat untuk waspada adanya provokasi saat aksi demo yang mengarah ke aksi anarkis. Masifnya gelombang demonstrasi dari masyarakat di Provinsi Jawa Timur disikapi pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur, Sukadiono, mengimbau masyarakat menolak provokasi dari pihak tak bertanggung jawab yang mengarah ke aksi anarkistis. Selain itu, Sukadiono juga mengharap masyarakat bisa menjaga ketertiban, keamanan, serta kondusivitas di Jawa Timur. Sukadiono juga meminta agar masyarakat mengedepankan rasa saling menghormati dan menghilangkan rasa saling curiga agar proses pembangunan di Provinsi Jawa Timur berjalan lancar dan tak terkendala aksi demo anarkis. Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di Jawa Timur, mari jaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas di Jawa Timur ini. Insya Allah kalau kondisinya kondusif, keamanan dan ketertibannya terjaga, maka proses pembangunan di Jawa Timur akan bisa berjalan dengan lancar.
Para santri Ponpes dan pengemudi ojek online ojol menggelar doa bersama dipimpin pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Kiai Asep Saifuddin Halim. Mereka juga menggelar sholat goib untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang meninggal saat berdemo di Jakarta. Kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan yang menjadi korban saat aksi unjuk rasa di Jakarta membuat banyak pihak berduka dan berempati. Di antaranya para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ponpes Amanatul Ummah Surabaya serta pengendara ojol di Surabaya yang menggelar sholat gaib untuk Afan Kurniawan. Sholat gaib ini digelar di halaman dalam Pondok Pesantren dipimpin oleh pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Dengan khusyuk mereka mengikuti salat gaib dan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil serta doa bersama. Tapi betapa saya bisa merasakan orang-orang seperti ojol itu, betapa sulitnya mereka dalam mencari kehidupan ini. Apalagi sekarang ini, maka tentu kita harus berbelasungkawa. Semoga belasungkawa ini menjadi pelipur bagi keluarganya, dan semoga doa ini dikabulkan oleh Allah. Yang bersangkutan Ananda Afan Kurniawan sebagai orang yang mati syahid dan kemudian mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejumlah pengemudi ojol dan santri meneteskan air mata. Mereka merasa terharu dan masih berduka atas insiden hingga membuat Afan pengemudi ojol meninggal dunia. Terima kasih kepada Bapak Kiai atas rasa pedulinya terhadap ojol yang teman kami yang meninggal karena kejadian di Jakarta. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bapak Ustadz, Fatimatu, mudah-mudahan ini berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sholat gaib, para santri dan pengemudi ojol juga menggelar doa bersama dengan harapan peristiwa duka ini bisa menjadikan pembelajaran dan hikmah bagi semua pihak, termasuk para pendemo dan pemerintah untuk melakukan perbaikan serta memperhatikan nasib rakyat. Nyoman Denny, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Imbas aksi anarkistis, proses belajar mengajar di sekolah berlangsung secara daring. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Madrasah Aliyah Negeri Man Kota Surabaya memberlakukan pembelajaran daring selama sepekan pasca terjadi demonstrasi ricuh disertai pembakaran. Pihak sekolah juga mengimbau wali murid melarang anak beraktivitas di luar rumah khususnya pada jam malam. Selama sepekan, guru Man Kota Surabaya menerapkan belajar daring kepada seluruh siswanya. Kebijakan tersebut didasarkan surat Kementerian Agama Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan Jawa Timur yang mengimbau pihak sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar via daring untuk keselamatan siswa didik pasca terjadinya aksi anarkistis di beberapa titik di Kota Surabaya. Jam pembelajaran dilakukan layaknya pembelajaran luring mulai pukul 6.30 hingga 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pihak sekolah juga meminta orang tua berperan aktif menjaga anak saat berada di rumah serta membatasi aktivitas anak yang tidak penting di luar rumah terutama di jam malam. Dengan pembelajaran di Man Kota Surabaya untuk 1 minggu ini atau mungkin ke depan ya kita belum tahu juga, tapi yang jelas untuk dalam 1 minggu ini hari ini sampai hari Kamis itu anak-anak kita daring, kita belajar dari rumah. Anak-anak, kemudian kami sudah siap, guru-guru ya juga sudah melaksanakan dengan baik pelaksanaan daring. Tak hanya di Surabaya, mengantisipasi adanya aksi anarkistis susulan, pemerintah Kota Kediri memutuskan sistem pembelajaran sekolah dilakukan secara daring. Pembelajaran daring itu digelar selama 4 hari hingga dipastikan situasi benar-benar kondusif.
Senin pagi, tidak ada pembelajaran tatap muka di Sekolah Dasar Negeri Banjaran 1-5 ini. Pembelajaran para siswa dilakukan secara daring, sesuai surat edaran Dinas Pendidikan Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri memutuskan hal itu setelah situasi keamanan sosial dinilai belum kondusif. Pasalnya, usai peristiwa perusakan sejumlah bangunan dampak unjuk rasa masih tersiar adanya aksi susulan. Mempertimbangkan keamanan para siswa dan masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Kediri akhirnya memutuskan pembelajaran para siswa dilakukan secara daring hingga tanggal 4 September mendatang. Jadi memang melihat situasi dan kondisi yang berkembang di Kota Kediri, terus dari arahan Mbak Wali Kota dengan pertimbangan keamanan dan kekhawatiran, ya, banyak kekhawatiran dari orang tua, sehingga kami dari Dinas Pendidikan Kota Kediri ini mengambil langkah untuk sementara proses belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Kediri ini kita himbau untuk dilaksanakan secara daring. Ya, artinya seluruh satuan pendidikan ini tidak libur, tapi pembelajarannya ada daring dari rumah. Sementara itu, pihak sekolah berharap situasi keamanan sosial di Kota Kediri dapat segera kondusif, sehingga pembelajaran siswa dapat kembali digelar secara tatap muka. Kami berharap situasi seperti ini segera kondusif, jadi anak-anak bisa kembali sekolah secara luring, karena bagaimanapun pendidikan itu kalau secara daring ilmunya kalau menurut saya sendiri lebih mantap kalau luring. Jadi siswa hadir penuh, guru juga bisa mengajar secara penuh, bertemu, karena pendidikan tidak hanya terkait pembelajaran ilmu, melainkan juga pembelajaran secara tidak langsung, baik itu akhlak, etika, sopan santun dan lain sebagainya yang bisa dilakukan ketika tatap muka. Situasi Kota Kediri sendiri usai terjadinya peristiwa perusakan gedung DPRD dan sejumlah kantor polisi sudah berangsur normal, namun tetap siaga. Pemberlakuan jam operasional pusat perbelanjaan dan kantor perbankan juga masih dilakukan. Andi Mas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Informasi lainnya, PLN melalui subholding PT PLN Icon Plus resmi meluncurkan layanan Home Charging Services HCS Ultima untuk mempermudah pengisian daya kendaraan listrik di rumah pelanggan. Program tersebut guna memfasilitasi pengguna kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) yang terus meningkat. Sedikitnya 50.000 titik pemasangan layanan Home Charging Services HCS hingga tahun ini di Indonesia. Diperkirakan hingga akhir 2025 jumlah tersebut akan bertambah menjadi 55.000 hingga 57.000 unit. Jawa Timur menyumbang kontribusi terbesar ketiga setelah wilayah Jabodetabek dengan pemasangan layanan HCS terbanyak, yakni 10.000 titik. Layanan tersebut hadir seiring meningkatnya populasi kendaraan listrik di Indonesia yang membutuhkan infrastruktur pendukung. Beliau selaku perwakilan dari GIAS, Bapak Agus. HCS adalah memudahkan pelanggan untuk melakukan pengisian di rumah. Karena apa? Pengguna mobil listrik banyak menghabiskan waktunya katakanlah pagi dan sore untuk berangkat dan pulang. Kecuali kita bicaranya untuk mobil listrik yang dipakai memang untuk ini ya, niaga ya misalnya, atau taksi online. Tapi kalau yang pada umumnya pengguna mobil pribadi, dia pakai pagi dan sore. Maka malam adalah saatnya mereka melakukan pengecasan di rumah. Dan pengisian home charging services kalau di rumah pun antara dari jam 10 sampai jam 5 pagi masih mendapatkan diskon 30%. Jadi tentu lebih ekonomis bagi para pengguna EV yang di Indonesia. Perintahnya setahun ini beres 3.500 karena tidak hanya 3.500 ini yang harus kami selesaikan sampai akhir tahun, itu penjualan EV kan terus bertambah. Kalau kami tidak mengurai ini, backlognya akan terus bertambah dan ini harus segera diselesaikan. Cara pricing sendiri berapa persen sih Pak? HCS biasa dengan HCS Ultima ini? Sebenarnya kalau harga itu tidak lebih mahal. Nah, penurunannya nanti seiring dengan waktu, makin banyak adopsi, banyak yang beli, pasti harganya akan turun. Ini saja dibanding tahun lalu sudah turun.
Saudara, mendukung ketahanan pangan di landasan udara Lanud Abdul Rahman Saleh Malang memanfaatkan lahan di area Lanud Abdul Rahman Saleh. Anggota TNI AU mengembangkan komoditas pangan dengan menanam jamur, jeruk hingga budidaya lele. Masih terbukanya potensi lahan di kawasan Lanud Abdul Rahman Saleh dimanfaatkan anggota TNI Angkatan Udara untuk menanam komoditas pangan jeruk dan jamur tiram. Selain itu, budidaya lele dengan sistem bioflok juga bisa menghasilkan panen yang melimpah. Apa yang dilakukan oleh TNI AU ini adalah salah satu wujud untuk mendukung kemandirian pangan. Sementara itu, hasil panen tak hanya dimanfaatkan oleh anggota TNI, namun juga untuk masyarakat sekitar. Serius, Pak? Tentunya ada beberapa yang dikelola untuk membantu kesediaan pangan di Malang Raya. Intinya dari ketahanan pangan inilah kita kan berkontribusi langsung kepada masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan dalam Abdul Saleh ini juga mendukung itu sekaligus mensupport program nasional yaitu makan gizi gratis, di mana beberapa produk yang kita hasilkan masuk kepada SPPG yang kita miliki di Singosari. Lezatnya bakso rempah kaldu sum tulang sapi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Seorang penjual bakso di Jember menawarkan menu bakso rempah kaldu sum-sum tulang sapi. Pembeli dimanjakan dengan kuah segar kaya rempah dan sensasi seruput sum-sum tulang sapi yang gurih dan lembut. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Firjianti Kusuma, sampai jumpa. Adalah Amalia, penjual bakso rempah kaldu sum-sum tulang sapi. Warungnya berada di Jalan Teratai, Kelurahan Gebang, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Cita rasa dan aroma bakso rempah berbeda dengan bakso pada umumnya. Bumbunya menggunakan rempah-rempah seperti daun serai, biji kapulaga, cengkeh, dan kayu manis. Kaldu yang dipakai berasal dari sum-sum tulang sapi. Alhasil, bakso rempah kaldu sum-sum tulang sapi memunculkan cita rasa menggoda bagi pecinta kuliner bakso. Bakso ini disajikan bersama pentol tahu, irisan daun bawang mentah, bawang merah goreng, serta mie kuning pengganti lontong. Bakso rempah ini emang beda sama bakso lain. Bedanya yang saya rasa itu karena emang ada bumbu-bumbu khas yang daripada bakso lainnya. Contohnya ini ada daun jeruk, kerasa kayak ada kapulaga, kayu manis. Itu bumbunya lebih beda, lebih meresap gitu. Ini sum-sumnya apa lagi? Berisi banget. Dalamnya tuh berisi banget. Kebetulan bukan hanya sum-sumnya aja ya. Masih banyak juga kikil-kikilnya ini buat dimakan masih bisa. Jadi recommended. Pengunjung dibikin ketagihan dengan kuahnya yang segar dan kental serta gurih dan lembutnya sum-sum tulang sapi. Yang membedakan itu kuahnya. Kuahnya itu biasanya kalau pada umumnya itu hanya bawang putih garam. Kalau kita campuran rempah-rempah, ada serai, kapulaga, daun jeruk, macam-macam rempah itu. Sum-sumnya itu yang dipakai sebagai kaldu, jadi tanpa tambahan kayak vetsin. Cukup membayar Rp25.000, pengunjung bisa mendapatkan satu porsi lengkap dengan 3 pentol daging, 2 pentol tahu, dan 1 sum-sum tulang sapi. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.